Yuk kak, ayo lagi. Wow. Lagi. Wah, ayo lagi. Lagi kak. Kiri ya. Tak. Aduh. Licin nih. Kenapa? Kan latihan. Latihan. Dia nggak boleh pukul Sakit, perut. woi. Kalau sama aku udah pasti aku kalah. Iya. Ini aku ada adikku. Kamu lawan adikku aja. Boleh kak, kita Sini. kalau imbang kita. Oke. Marcel, tolong ini nih. Salam dari Polri. Salam dari Polri. Nih Akio, kamu lawan dia. Coba. Oke, baik. Tapi saya pakai token, pakai double stick, boleh? Bawa alat. Kapan deh mana? Iya. Oh besi bos. Besi. Kena bendol. Ukurannya lebih dari kekuatan besi, kan? Iya Coba itu. praktek dulu aja. Kak. Minggir sedikit. Kak, gimana? Aku Supaya dia penasaran. supaya dia nanti biasa ngelawannya bagaimana. Iya. Fine. I'll do it myself. Udah. Udahlah. Udah, nah. Kakak nggak ada butuh bodyguard aja. Iya, Jadi bodyguard aja udah. Nggak ada berani berantem. Udah kita gini aja, kita podcast aja. Kita podcast yaudah. yuk, kita Nggak podcast cari aja. tanding lah ya. Nggak cari Podcast tanding. cerita-cerita aja. sudah. Aduh, laki kali. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Wow, luar biasa. Izin nih Bang, salam dari Polri. Nah, tadi kita sudah, sahabat NDMC sudah nyaksikan saya belajar tinju dari memang petinju yang memang sudah tidak disangsikan lagi kekuatannya. Bang, gimana? Izin ya kak. Iya. Salam dari Binjai. Iya, Pak Aris Fernandes, oh luar biasa. Aduh, Terima kasih. Akhirnya nyampe juga di NTMC Nyampe. Polri ini. Jalannya bagus. Lancar. Lancar. Polisi-polisi siap di jalan. Siap. Tuh, bisa Ya, kita tadi pantau. Pantau. Tinggi-tinggi polisi ya. Gimana kabarnya nih Faris? Baik, alhamdulillah baik. Pastinya. Terus perjalananmu apa begitu cepat banget gitu Iya, kan ya? nggak nyangka sih kak, nggak Iya, nyangka. di awal tahun atau di akhir tahun yang dirasakan itu? Malah kalau di tahun 2021 kemarin di akhir tahun sih. Di akhir tahun Iya. ya. Jadi di awal tahun itu bener-bener kayak ya cobaan banyak. Di pertengahan udah mulai berkurang, akhirnya di penghujung malah makin berkurang lah apa Oke. cobaan tadi. Ya dari ekonomi gitu. Paham sih ya. Memang aku juga nih penasaran juga nih. Ide awal dari salam dari Binjai itu dari mana itu? Oh, pertama kalinya. Pertama kali. Anakku soalnya suka banget. Nangis tadi. Iya. Aku bawa. Iya, jadi pertama kali kan aku tuh kak pengen dikenal di kota Binjai sendiri, tersendiri. Jadi aku konten YouTube itu hampir kurang lebih selama 2 tahun. Ternyata kontennya stuck. Oke, iya. Jadi stuck gitu-gitu aja. Akhirnya nggak nyerah dong, Iya. supaya memang bisa harus punya maksudnya biar bisa berkembang gitu kan. Betul. Nyatanya di sini nggak berkembang, jadi harus coba link baru. Itulah akhirnya buat TikTok. Iya. Nah di TikTok sebelum mukul-mukul pohon pisang itu kan mukul dinding sama tiang listrik. Wah, mak. Gak kebayang. Pakai tangan kosong itu ya? Iya, karena kan Terus? punya basic tinju. Coba lihat tanganmu. Nggak ada, sama aja. Keren loh, gak ada loh. Ih, Sama aja. biasanya nggak kirain itu kapalan yang gimana? Enggak loh. Pas masih sering latihan itu kapalan, tapi sekarang kan udah jarang. Kemarin bukan jarang, tapi nggak intens latihannya. Kalau masih intens mungkin kapalan tangannya, tapi sekarang kan sekali-sekali gitu, nggak intens dia. Masih inget nggak? Itu kan awal-awal beralih dari tembok sama tiang listrik menuju ke Pohon pisang. Pohon pisang itu siapa temenmu yang punya ide cemerlang ini? Jadi itu
video yang untuk tembok sama sama tiang listrik itu viral, meledak videonya. Cuman di take down karena itu kan Betul. kekerasan kan. Ya, Nanti kalau anak kecil ngikutin, Iya. tiang listrik. Habis lah itu. Iya. Bukan habis tiang listriknya, anak-anak Tangannya ini bengkok-bengkok ya kan. Iya. Jadi nggak bisa. Akhirnya apa ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman di rumah itu kan yang megang-megang kamera. Akhirnya Tim ya? Tim di rumah yang Oke, tim. ngangkat salam dari Binjai gitu. Iya, kan. Jadi apa ya gitu kan. Akhirnya pohon pisang karena di Binjai itu banyak pohon pisang. Selain Binjai Kota Rambutan. Iya, itu Kota Rambutan aku. pohon pisangnya banyak. Kota pisang juga ya. Akhirnya kan pisang. orang jadi tahu bahwa Binjai itu kota pisang. Kota pisang. Tapi pernah nggak sih lo dimarahin sama orang yang, hai pisangnya lo gitu? Dimarahin nggak sih? Pernah? Untungnya udah izin. Oh, udah izin duluan sama orangnya. ya. Kalaupun mau mukul nggak ada orangnya jangan sempat tahu orangnya. Nggak, yang penting udah izin. Udah izin. Iya, Kadang-kadang udah walaupun izin. nggak ada orangnya, izin ya gitu. Izinnya bang, gitu. Iya, izin Udah ya. izin nih ya, gitu. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, boleh nggak sih kita diajarin tadi itu gerakan-gerakan apa aja ya, nama-nama gerakan-gerakan tinju tadi itu kan ada yang uppercut gitu Iya. ya, uppercut gitu ya, terus yang Kalau pohon pisang kemarin aku mukulnya itu jab strike, jadi kiri kanan. jab strike. 1, 2, 1, 2 gitu. oke. Jadi kalau udah mau tumbang baru hook. Yang kanan itu. Oh. Karena kalau lurus aja payah tuh tumbangnya. Jadi harus ke samping. Oke, samping ya. Iya. Hook kananmu tuh memang mematikan ini. Waduh. Andalan ini ya. Andalan. Andalan ya. Jadi terakhirnya dengan hook kanan tadi ya. Iya, tumbang dia. Tumbang, Ini terus kuatnya Kak, gara-gara sering ngangkat kentang 50 kilo di pajak pagi dulu sekolah. Ya. Iya. benar, Jadi aku bisa kan- ceritakan ya, siapa tahu ini kan menjadi Iya, inspirasi. jadi aku dulu dari semenjak broken home, orang Betul, tua umur 14 betul. tahun, akhirnya kita mau masuk sekolah itu kan kalau nggak salah itu dia mau masuk ke SMK akunya. SMK 14 ya. tahun itu mau masuk SMK nggak ada biaya dong. Iya. Jadi mama sama bapak pisah, Iya. akhirnya ekonomi nggak ada. Iya. Gimana mau pendaftaran, uang baju, uang operasional, kendaraan gitu kan. Akhirnya mama ke Malaysia, bapak kerja karena bapak dagang. Iya. Jadi aku akhirnya kerja di pajak untuk bisa menuhi uang jajan Iya. gitu. Jadi sahabat NTNC, pajak itu dia bukan bekerja di kantor pajak, adem Pasar, gitu. pasar. Pasar. Jam berapa pagi dimulai? Jam 3 pagi kan. Jam 3 pagi sampai Sampai jam 6:30 habis itu sekolah. setengah 7 lanjut sekolah. Iya. Habis itu mulai masuk dunia tinju. Itu udah beriringan sama tinju. Jadi Oh, berbarengan ya sama jam 2 pajak siang ya? pulang tidur siang dulu, Iya. jam 4 latihan tinju. Iya. Jam 4 sore. Jadi rutinitasnya selama sekolah tuh itu aja. Ya. Tapi yang keren, saya ngebayangin dengan jadwalnya dia yang subuh jam 3, lanjut jam 4, kok bisa jadi ketua OSIS. Artinya belajarnya encer juga nih. Lumayan encer Ya lah. makanya kan, saya lagi mikir kapan waktu belajar, pasti kan badan kan rentak semua. Capek. Jadi kan? banyak tidur sih memang. Jadi malam itu kalau bisa dibilang orang lain masih nongkrong, masih enak-enak. Ya anak-anak muda ya pasti ibaratnya pacaran. Dulu Iya. zaman-zaman puber tuh kan Iya. zaman-zaman enak kan. Jadi jam 9 aku udah tidur, jam 9 malam, jam 8. Ya orang tuh pulang-pulang jam 12 malam Iya. udah tidur. Karena jam 3 pagi harus bangun besok Betul, sekolah. betul. Nanti ngantuk kan kalau Betul, belajar gitu. Betul. Justru itulah yang menyelamatkan kamu dari lingkungan. Itu dia. Pergaulan. Bener, Kak. Iya kan? Jadi pada saat itu nggak nyentuh rokok, begadang jarang, apalagi pergaulan bebas tuh jarang tuh kemarin karena memang menutup diri untuk supaya kalau nggak kerja nggak makan. Aku pikirannya udah gitu aja kemarin. Betul, keren. Jadi ala kerja aja lah, yang penting makan deh itu aja. Keren. Kamu anak tunggal kan? Anak tunggal aku. Tuh, anak tunggal tidak selalu dalam kecukupan ya, Iya. tapi juga perjalanan panjang yang cukup keras. Tapi kerasnya perjalananmu itu yang menjadikanmu mentalmu keren. Iya. sampai sekarang. Salah, nggak bisa. Iya. Sehingga kan perjalanan itu tidak mengkhianati hasilnya Iya, sekarang. benar-benar. Nah, gini ngomong-ngomong sekarang, kemarin aku lihat tinju di sama Jackson, Mas Jackson. Keren, 2 orang putra terbaik daerah masing-masing yang diberikan kesempatan untuk bertemu di atas ring. Keren juga Bang Jackson Jackson Carmela. memberikan kesempatan ring mau gitu ya. Mau bertanding Iya ya. kan? Syarat juara 1 pon kan. Nah, keren. Tapi duanya. dia di cabang atlet Muay Thai. Muay Thai, ya. Banyak tuh kemarin yang bilang, bilang bang kalau Bang Jackson itu bukan dari tinju katanya. Kami malu bang kalau dari tinju kalah sama abang katanya. Jadi cabang Muay Thai. Ini ku sampaikan ya sama kalian. Dia tuh cabang Muay Thai ya. Kalau dia di tinju ya aku nggak berani. Gila kalau. Dan sang bilang itu gimmick, maka lah aku bantu duluan nih, Iya. karena
aku udah lihat hasilnya gila aja, bonyok lah itu dua-duanya. Tapi itulah habis pertandingan langsung kalian berdua deket Iya, pelukan. langsung CS, Dia, langsung di CS. belakang stage juga kalian langsung Konten bareng. Karena konten bareng. kalau aku kan memang berharapnya kemarin main bukan nggak menang ya, jadi bertahan 4 ronde, Iya. menang kalah itu udah bersyukur aja gitu, udah berani satu ring sama dia gitu kan. Nah kalau dia memang mentalnya mental juara, jadi mau kalah mau menang juga, ya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, yang penting main juga gitu. Nah, dan dia sudah terbiasa itu Sudah kan. terbiasa menang kalah dia. Betul, Ya menang ya memang harapan Iya, gitu. iya, Tapi kalah nggak jadi beban. beban. bagi dia. Nah. Kemarin tuh kelas welter 66,6. 66,6 tuh main sama Dan Bang Jackson. dua-duanya baru pertama kali main pro. Iya. Jadi aku juga pertama kali main pro itu. Iya. Setelah 3 tahun vakum tuh Kak. Nah. Jadi 3 tahun nggak pernah tanding, jarang latihan, tiba-tiba main, ditonton dulu videonya pakai HP. Ini masuk TV ya. Nasional, keren Masuk banget. TV pula, makanya seneng kali Iya rasanya ya kan. betul. Apa yang diharapkan di Cita Tekno melampaui. Iya. Ya Allah itu maha baik. Jadi aku dulu ikut tinju tuh kayak kan ada salah satunya, mama sama bapak tuh nggak ngasih aku ikut tinju Kak. Sebenarnya Sebenarnya nggak ngasih karena kan ibaratnya aku pertama kali ikut tanding itu memar-memar. Jadi mama sama bapak bilang udahlah kok misalnya mau nyari uang di tinju janganlah bener, nanti memar. Namanya orang tua kan nggak mau anaknya celaka gitu kan. Tapi aku kayak mana ya, kadang-kadang ngumpet kalau mau latihan, mau tanding, akhirnya disetujui gitu. Ya inilah makanya aku tuh nggak habis pikir ya. Ini dari kacamataku ya. Yang menurut saya suamiku kan suka lari. Buat saya lari, hobi lari. Ini lebih-lebih dirimu, hobi tinju. Apa kamu terima pukulan tuh juga happy atau gimana ya? Itu kenapa itu? Jadi kenapa suka kali sama tinju Iya. Kak? Jadi gini, jadi aku dulu SD, SMP itu cupu. Cupu. Nggak berani sama siapa-siapa. Oh, nggak nyangka. Berani pun itu manggil bapak. Jadi Gimana terus? Ada contoh nggak? Pak, ini gini. nggak misalnya ya karena nama SMP, apalagi dulu aku SMP agak-agak ketua geng kecil-kecil gitu kan. Jadi malak-malak gitu. Ini kasih duit kau beli kan ke sana. Kalau kau nggak mau nih. Beteka kau bilang bapakku ya. Nggak berani dia. Iya. Udah, karena bapakku dulu berotot kan. Oh. Jadi asal jemput sekolah tuh seram pakai Iya, singlet. iya. Jadi nggak berani dia. Nggak berkumis. Nggak berkumis. Berjenggot. Jenggot. Nggak berani dia. Akhirnya itu selalu ngandelin bapak atau mama orang tua. Nggak berani masang badan sendiri. Akhirnya mau tamat di kelas 3 SMP nampak pamflet tinju. Garuda Barang Boxing yang ada di Lincun tuh, tepatnya di Binjai. Oke. Nah jadi, seru juga nih. Apalagi sering nontonin film-film yang action kan. Pengen berubah juga. Kapan lagi aku cupu kali nih gitu kan. Pengen lah biar punya bela diri. Enggak, mak bapakku mana iki ya? Iya. Bapakku terus iki. Ben aku dhewe ngono ya. Iyalah. Kamu bisa bahasa Jawa? Iso lah. Lah, kok iso? Iso, mama Jawa, bapak Cina. Oh, bapak ibunya Jawa. Iya. Oke. Akhirnya latihan, ikut tanding, mentalnya terbentuk. Oke, saya tertarik. Kamu awalnya kan tadi saya ketua geng. Iya. Terus masuk ke tinju, tapi bukan malah membuatmu menjadi lebih liar. Enggak, malahan semenjak ikut tinju, ini. kita menjadi pribadi yang lebih bagus. Nah, ini. Iya. Ya, apa? lihat lagi ke orangnya ya. Kalau Iya. ke aku, malah nanti kalau ada masalah di luar, mau dia yang salah ataupun aku yang salah, selesainya nggak cara emosi. Jadi kepala dingin, kok bisa tadi terjadi masalah kayak gini? Kita kan udah besar gitu-gitu. Jadi kayak diselesainnya tuh ya masih ngomong aja dulu. Nggak langsung emosi pukul-pukulan. Padahal kan kita kalau bertinju langsung mukul pasti bisa gitu kan. Iya. Cuman karena tahu kapasitas diri, kalau mau bertanding tempatnya bukan di luar tapi di ring gitu. Nah, ini anak-anak sekarang ini kan mungkin masa pandemi ini kan banyak Iya. kegiatan sekolah yang diliburkan atau dihentikan. Sehingga energi anak muda ini banyak sekali tawuran-tawuran. Ya kadang-kadang aku pala Kak sama orang kayak gitu. Kalau sok jago di luar pakai senjata itu nggak paten. Kalian kalau paten bawa kalian medali juara 1, menang tinju, menang olahraga yang lain itu baru paten. Itu dia. Ya, makanya keren. Oh, Jangan sok keras. Di kampung bawa kelewang tahu kan Kak? Tahu kelewang, bawa parang parang, pinggir-pinggir parang, jalan ah. ngemok orang. Iya. Nggak keras. Dan lawannya 1 tuh lawan 1 menang mantap. Yes, itu tuh. dia. Keren. Itu baru laki. Yeay, benar. Betul, Kak. Ya harus lawannya masyarakat yang lagi di pinggir-pinggir jalan, Iya. ancam-ancam. Pakai senjata tajam. Mungkin ya beda orang kan beda motivasi ya. Iya. Tapi kan itu mengarahnya ke buruk. Iya. Ya kalau bisa ke positif kenapa enggak kan gitu. Nah, kan siapa tahu kan melihat kamu ada tinju nih.
Terus kemarin juga mulai digelar tinju kan Iya. semakin menggeliat. Kemudian sasana-sasana tinju juga semakin hidup. Nah, anak-anak ini mudahan juga terinspirasi untuk masuk tinju. Mungkin awalnya kan pasti berbeda-beda. Aku Iya. mau keren, aku mau makin bisa berkelahi. Tapi kan siapa tahu dengan masuk sasana, pola pikir akan Berbeda, pasti beda lah Kak. Nah. Karena kan dari mulai rutinitas latihan pasti kita kesehatan dapat. Ya. Mental Kak. Anakku juga, aku kan udah nikah juga. Iya, Walaupun masih gitu, muda ya. iya. Anakku 7 bulan, malam Iya. tuh 7 bulan. Ha-ha. Jadi aku mau ikutin tinju sama dia. Wah, mulai Karena tinju. laki-laki. Betul, Tapi nanti lah, masih 7 Iya, bulan iya. masih tinju nih. Tapi kan proses itu kalau nggak salah harus dia harus renang supaya kuat otot Iya. punggungnya dia kuat. Jadi nanti kelak kalau dia sekolah pasti aku ajarin tinju. Karena biar nggak sok jago. Malah kalau kita ikut tinju tuh nggak sok jago Kak di sekolah Kak. Jadi lebih mikir. Karena tahu kapasitas diri nih kan. Ah ini bukan lawan aku. Dia nggak mau. Jadi kalau misalnya mau orang lebih besar atau lebih kecil, dia bakal nggak mau gelar masalah. Tapi kalau di ring, ayo. Iya. Karena di situ ada peraturan. Betul. Bener-bener adu teknik. Adu mental dan Adu adu mental, kekuatan iya. bener-bener gitu loh. Jadi kalau adu kesatria. jadi kalau latihan tinju untuk pukulin orang di jalan, ngapain latihan tinju? Mendingan udah berantem aja di jalanan gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi bilang sebelum masuk sasana nih, pernah nggak kamu berantem? Sering lah Kak. Jadi aku dulu SD. Ini belum tahu tinju ya? Iya. SD mau kelas 6 apa kelas 5, ya kepalaku bener macam telur bebek gini Kak. Jadi diantemin ketepak gitu. Iya. Kamu Diantem masih ke meja. masa-masa cupu ya? Masih cupu-cupu gitu. Oh berarti kamu dibully dong? Iyalah, bisa dibilang dibully Oh lah. tapi kamu berani ngelawan? Bapakku lah yang turun. Bapakku lah turun. Abis Bener benjol, mana berani iya. lagi ya, Pak. Udah sakit segini Kak. Heeh. Itu tidur nggak bisa balik-balik lagi. Sebesar telur bebek segini. Bapakku lah yang datang. Tapi itu Apa? terakhir kalinya bendol. Akhirnya kalau ditinju aku yang buat bendol. Keren, motivasi akhirnya. Iyalah. Kalau ada yang ngajakin berantem gitu, Nggak mau aku Kak. nggak mau. Karena Nggak mau. semenjak ikut tinju nggak pernah aku berantem di luar. Nggak pernah. Wow, ini Nggak siapa pernah. tahu nih. Nggak pernah. Jadi ada masalah nih di sekolah atau di mana di luar, nggak pernah mau nunjukin kalau kita tuh petinju. Jadi kesannya aku mikirnya kayak kalau misalnya sok jago bukan di sini tempatnya gitu. Aku mikirnya gitu. Ya, Jadi kalau mau betinju nggak di sini, di ring gitu. Ya. Ya sabar aja. Kita kan sabar belum tentu kalah kan. Iya, iya. Mengalah untuk menang Iya, aja. Iya. Malah sebenarnya mungkin sebenarnya gitu loh. Malah mental kita malah nyantai. Malah gitu. nyantai, jadi karena nggak- kita tahu lo bakalan bonyok Iya, nih, itu gitu dia. kan. Itu kadang mikirnya. Kasian Ya. lo. Apalagi sekarang mukul orang duit. Iya. Ketepak, dipisuk, Iya. masuk penjara. Udah, Iya. berani lah. Tapi kalau di ring, Iya. mukulin Iya. anak orang, Ayo semangat. malah dipuja-puja ya Iya, kan? benar, Enak benar. di ring lah Iya, mukulinnya benar, kan benar, gitu. setuju. Iya, iya, iya. Kamu kan belajar dari SMP dong. Iya. Masih inget gak pelatih, nama pelatih? Masih lah. masih? Jadi pelatih pertama tuh Om Garuda Siombing. Dia tuh polisi juga, Kak. Jadi itu gara-gara Om Si Hombing. Salam dari salam dia. dari Jadi dia. gara-gara petinju. Jadi aku berharapnya juga dari dia. Jadi aku pengen kenapa aku ikut tinju dulu pertama kali biar bisa jadi PNS, tentara. iya. Karena kan jalur prestasi Iya, gitu kan. betul, Nah, akhirnya ikut tinju. Karena memang ada nyatanya pelatihku bisa jadi petinju. Akhirnya banyak tuh pelatih-pelatih tinju kayak Pak Uwa, Bang Azmi lagi kemarin yang ngangkat aku Bawa ke ke sana ring. ya. Iya. Banyak pelatih-pelatih tinju yang memang ngajarin aku petinju di Binjai, Kak. Ini ngomong-ngomong Masih ingat sebentar lah. ya, saya mau telepon dulu. Mudahan. Siapa nih, Kak? Enggak, makmu kali ya. Enggak lah. Mana enggak. mungkin? Mana Mana mungkin kakak ada nomor HP mama aku ya kan? Mana mungkin, mana Yang mungkin. mana tadi? Untung tadi mamaku suruh matikan HP. Enggak. Halo, salam dari Mabes Polri. Nih. Woi Om, sampai sini aku Om. Halo, di mana Om? Nanti balik. Sehat. Telepon kok nggak pernah ngangkat, kenapa? Kemarin aku mau ngangkat kan udah aku WA satu lagi, makanya pas satu lagi titipannya aku kirimkan Bang Jimmy. Udah sampai kan? Ya, saya ada ya. Om lagi di apa nih, di jalan apa? Jasara. Oh yaudah. Oh inilah pelatih pertama nih Kak, Garuda Siombing. Ini pelatih Ya pertama. keren kan? Pak nih, Pak Garuda. Woi, bukan Garuda tua ini namanya Garuda terbang tinggi nih. Keren nih badannya. Hah.
Pak Garuda, ini Paris dulu waktu dilatih ini muridnya seperti apa nih Pak? Oh iya, dia tuh orang yang memang mau diajari dan punya prinsip. Terus? Nah, Terus? ada beberapa sekian. Terus anaknya serius nggak latihan? Maksudnya menjadi seperti sekarang ini, oh memang pantas karena dia dulu gini, benar? Iya, memang dia harus kayak gitu. Kenapa tadi kita ajari orang yakin, dan yang mustahil kalau kita punya keinginan dan punya kemauan dan usaha. Jadi kalau latihan sama Om Garuda, kita lari dia naik kereta. Iya, Om. Kok lari jangan kayak oma-oma teh. Tapi keren, apa ya, Mas Garuda ini anggota Polri dari Binjai, tapi beliau cinta tinju dan mengajak pemuda-pemuda di sekitar Binjai sana untuk daripada di jalanan masuk ke sasana beliau ya, gitu nggih Om? Iya, kebetulan saya pun dulu anak orang susah. Nggih. Saya pun pernah beca, sok teman SD saya pernah bawa beca. Ya, jadi makanya saya yakin kalau kita punya keinginan kemauan bisa terjadi. Karena saya pun ya selama di Indonesia mudah-mudahan saya belum pernah nomor 2, saya dari pemain SEA Games sudah. Wow, pemain nasional. Dia Wah, Om Garuda umur 15 tahun udah ke Roma ya, Om? Iya, Oh, ke Romania. ke Romania. Jadi pertama kali latihan tinju pengennya jadi polisi kayak Om. masih ngelatih nggak Om sekarang? Kebetulan karena Fernandes itu akhirnya anak-anak sekolah punya kegiatan yang positif lah, sekarang banyak latihan tinju. Memotivasi yang di sana ya. Memotivasi anak-anak muda di sana ya. Oke Om. Oke Om, selamat bertugas. Salam dari Mabes Polri, dari Korlantas Polri. Terus membina anak-anak remaja di sana Om ya menjadi hebat seperti Paris Fernandes. Ya Om, Ya, oke. sehat-sehat, hati-hati nanti udah balik Binjai kita ketemu Om ya. Betul. Ya. Makanya Fernandes itu harus tetap tegar ya. Siap Om, makasih Om. Ingat kata Om. Iya. Jangan sombong. Siap, Bantulah orang belajar yang bisa kamu bantu. Jangan pandang suku, jangan pandang agama ya. siap Om, siap. Ya. Selamat bertugas Om. Salam dari Mabes Polri. Nggih. Salam presisi. Salam presisi. Oh ya, ngomong-ngomong pada saat itu kan kayaknya intens banget ya latihan sama di tangan oleh pelatih-pelatih yang mumpuni lah gitu ya. Iya. Tapi apa ya yang membuatmu menjadi nggak ngelanjutin pada saat itu? Pak Wali Kota, Iya. Pak Kapolres, Pak Dandimnya, jadi para petinggi, Pak DPRD-nya semua maulah gitu. Semenjak Paris viral, salam dari Binjai viral, mereka bangga dengan Binjai bisa terkenal gitu.